pasangan presiden BEM sama wakilnya. Sebelum itu, ada pembukaan acara yaitu MC yang sedang berlangsung. Kedua, sambutan Ketua KPUK yang akan disampaikan oleh Saudari Serina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama secara virtual pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menghadiri acara ini, calon ketua dan wakil ketua BEM dan teman-teman sekalian yang berkesempatan hari ini. Kegiatan hari ini yaitu untuk penyampaian visi misi dan Q&A bagi calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM. Dimohon persilahkan untuk visi misinya. Ripa? Iya, bentar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Sore. Terima kasih buat panitia KPUK dan terima kasih juga buat Julian. Baik, di sini saya sebagai calon presiden BCM akan menyampaikan visi misi kami. Pertama, visi yaitu mewujudkan BEM BCM yang interaktif, progresif, edukatif terhadap mahasiswa dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Untuk visi misi akan dibacakan oleh rekan saya Julian. Makasih semuanya. Selamat sore. Sore. Saya akan membacakan misi kami. Misi kami dalam itu ada 4. Yang pertama, kita akan membangun internal organisasi yang solid, profesional, dan menyenangkan di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BCM. Yang kedua, meningkatkan citra organisasi dan kampus dengan mengoptimalkan sosial media. Yang ketiga, berpartisipasi menguatkan jaringan bersama kampus secara internal maupun eksternal. Yang terakhir, yang keempat, mewadahi dan mengembangkan potensi, minat dan bakat mahasiswa dalam bidang akademik. Kami sampaikan. Jadi hilang. Oke, terima kasih untuk penyampaian visi dan misinya oleh Ketua BEM dan Wakil BEM. Untuk selanjutnya,
Oke, untuk acara selanjutnya yaitu kita langsung masuk acara sesi tanya jawab. Untuk kandidat calon presiden dan wakil presiden BCM, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memajukan serta membuat kampus menjadi lebih dikenal oleh masyarakat banyak? Secara kan kampus BCM masih baru dan agak asing di telinga orang. Terus yang kedua, mengemban sebuah tanggung jawab sebagai presiden serta wakil presiden kampus adalah bukan hal sepele. Perlu adanya tanggung jawab penuh sesuai dengan visi serta misinya, serta mengepentingkan urusan bersama dibanding urusan pribadi. Bagaimana cara Anda untuk dapat bertanggung jawab penuh dengan visi dan misi yang sudah Anda rancang? Secara kan bertanggung jawab itu mudah dikatakan, namun susah dilakukan. Ya. Saya juga mau bertanya, masa pandemi seperti ini, agar lembaga atau program kerja tetap berjalan, bagaimana cara Anda agar memajukan lembaga BEM supaya dikenal orang? Apakah akan aktif dalam sosmed seperti Instagram atau YouTube guna bersosialisasi serta mengembangkan setiap program kerja atau bagaimana? Sebagai ketua dan wakil ketua BEM di saat pandemi kayak gini kan semua kegiatan kampus terbatas. UKM bahkan juga sekarang belum diaktifkan lagi kan. Sedangkan menurut saya pribadi UKM itu salah satu sebagai sebagai ketua dan wakil ketua BEM di saat pandemi kayak gini kan semua kegiatan kampus terbatas. Nah, UKM bahkan juga sekarang belum diaktifkan. Yang sedangkan menurut saya pribadi UKM itu salah satu cara buat menyalurkan bakat sama minat mahasiswa dan juga buat hiburan saat mahasiswa lagi stres atau sama tugas. Nah, bagaimana cara kalian supaya mahasiswa tetap bisa menyalurkan bakat dan minat di saat pandemi kayak gini? Dan solusi untuk melakukan kegiatannya seperti apa? Oke, ada pertanyaan dari Serina dan Siti disimpan. Pada pasangan calon presiden dan wakil presiden diharapkan untuk menjawab. Rival mau jawab yang mana dulu, Pak? Ini ya, apa? Kirain tadi apa pertanyaan satu dijawab dulu. Biar apa? Biar clear masing-masing gitu. Gak usah ditamu kayaknya. Siti, ulang Siti. Ami, bukan Siti. Ya, aku ulang ya. Yang pertama itu, bagaimana cara memajukan serta membuat kampus menjadi lebih dikenal oleh masyarakat banyak. Secara kampus BCM kan masih baru dan agak asing di telinga orang. Rival mau mulai dulu. Kenapa, Jol? Mulai dulu yang jawab. Ntar aku nambahin. Ya udah. Nah, apa? Terima kasih buat siapa sih namanya ini? Ami atas pertanyaannya buat kami. Jadi hasil diskusi saya dengan Julian untuk di misi kami bagaimana untuk memperkenalkan BCM atau mengekspos BCM itu ya kita ada strategi yaitu kita sering aktif entah itu di organisasi internal atau eksternal. Jadi kayak internal kita aktif buat ikut lomba. Nah,
yang di eksternal, kita juga aktif buat ikut di lomba-lomba di luar kampus kayak gitu. Jadi setiap acara atau lomba yang kita ikutin kita expose, terus kita masukin di sosial media BEM BCM. Kalau gua sih kayak gitu. Mungkin dari Julian ada tambahan. Iya sih, mau nambahin sedikit. Jadi nanti kalau misalnya kami jadi presiden dan wakil presiden, kita tuh pengen memajukan BCM dan mengenalkan tuh seperti kata Ripal. Jadi kita ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus gitu. Contohnya kayak seminar, lomba-lomba gitu. Terus itu juga sesuai dengan visi kami tadi, kita pakai peran sosial media di dalam masyarakat. Nah, peran sosial media ini kan kita tahu, itu tuh pasti berpengaruh kan. Apalagi kita mahasiswa, saya kira nggak 1-2 orang yang main sosial media. Dan sosial media ini untuk kita dalam memperkenalkan BCM. Nah, menurut kami program kerja yang bakal kita buat itu tuh harus terlaksana gitu. Dan kita tuh juga harus membantu gitu setiap apa yang dibutuhkan sama lembaga. Karena sebenarnya ini tuh nggak peran serta mahasiswa doang, itu juga peran serta sesama lembaga. Jadi kayak contoh ngadain tryout, terus kita ngadain pelatihan, ataupun ngadain kegiatan-kegiatan yang berhubungan untuk memajukan atau memperkenalkan nama BCM gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Lalu yang kedua itu, mengemban sebuah tanggung jawab sebagai presiden serta wakil presiden kampus adalah bukan hal sepele. Perlu adanya tanggung jawab penuh sesuai dengan visi serta misinya, serta mengepentingkan urusan bersama dibanding urusan pribadi. Bagaimana cara Anda untuk dapat bertanggung jawab penuh dengan visi dan misi yang sudah Anda rancang? Secara kan bertanggung jawab itu mudah dikatakan, namun susah dilakukan. Udah. Mungkin dari saya dulu, saya mau jawab gimana cara kita melakukan tanggung jawab itu kan. Nah, berdasarkan pengalaman yang sebelumnya nih yang udah kita jalani selama di tahun sebelumnya itu, menurut saya kita harus ada kerjasama gitu antara pihak kampus, lembaga, dan seluruh elemen di dalam kampus BCM. Jadi nggak hanya kita aja yang terlibat gitu. Nah, tanggung jawab kita itu kan terhadap visi dan misi dan nama baik BCM ke depan. Nah, kalau misalnya menurut kami nih, kita tuh harus menyusun beberapa strategi terhadap misi-misi yang kita akan jalankan gitu. Dan itu tuh seluruh mahasiswa itu harus terlibat sampai kita sebagai BEM sendiri tuh nggak bisa mengayomi mahasiswa-mahasiswa yang ada di BCM. Dan tanggung jawab memang nggak mudah ya, jujur nggak mudah. Tapi gimana kita buat mementingkan kepentingan bersama di bawah kepentingan pribadi. Jadi cara kami seperti itu, kita harus bisa kerjasama. Ini bukan tanggung jawab 1-2 orang aja sebenarnya. Jadi tanggung jawab semuanya untuk nama baik BCM ke depan. Mungkin Ripa mau tambahin, Pal? Ya, jadi apa yang dikatakan Julian itu benar. Jadi buat tanggung jawab ini bukan cuman pribadi saya dan Julian dari selaku calon presiden BEM dan wakil BEM. Jadi semua elemen itu harus terlibat gitu. Nah, kita sebagai misi-misinya kita yang bakal gerakin, tapi elemen di belakang kami itu harus join juga biar semuanya satu gitu. Kita kayak kolaborasi gitu. Nah, kami berdua pasti akan lakuin seoptimal mungkin, walaupun emang tanggung jawab itu emang susah buat dijalanin sih kalau misalkan diucapin. Nah, untuk realisasinya kami akan lakuin secara optimal sih, totalitas gitu sih. Oke, terima kasih jawaban dari Ketua BEM dan Wakil BEM. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk Serina dan Ziki? Aku mau nanya tadi. Sebagai ketua dan wakil ketua BEM di saat pandemi kayak gini kan semua kegiatan kampus terbatas. UKM bahkan juga sekarang belum diaktifkan lagi. Sedangkan menurut saya pribadi UKM itu salah satu sarana buat menyalurkan bakat sama minat mahasiswa.
dan juga buat hiburan saat mahasiswa lagi stres sama tugas. Nah, bagaimana cara kalian supaya mahasiswa tetap bisa menyalurkan bakat dan minat di saat pandemi kayak gini? Dan solusi untuk melakukan kegiatannya seperti apa? Dan lagi, apa yang akan dilakukan BEM untuk mengabdi kepada masyarakat yang tadi visinya Julian itu cara-caranya, step-stepnya apa? Terima kasih. Rival dulu, Val, boleh. Ya udah, saya jawab dulu ya. Agak ribet ini jawaban soalnya. Agak ribet nih soalnya. Agak ribet nih, panjang nih. Kami coba jawab dulu ya. Jadi Iya, tadi siap. kan hubungan dengan di masa pandemi kan, kita tahu kok misalnya Jakarta juga sedang PSBB ya namanya. Jadi apa namanya, kita nggak memungkinkan, kita nggak bisa memaksa buat buat UKM itu tuh harus dijalankan buat seluruh mahasiswa. Kenapa demikian? Karena kita tahu di masa-masa sekarang tuh namanya kesehatan tuh penting, ya kan? Nah, kita tuh solusinya gini, kita tuh pengen minat bakat seseorang tuh saya yakin nggak 1-2 bidang aja, pasti ada yang lain. Nggak harus secara langsung, kita bisa pakai virtual gitu kan. Nah, di sini kita bakal bakal coba ngadain yang namanya kayak seminar-seminar, terus tuh ngadain kelompok kerja gitu. Jadi kelompok kerja ini kayak bukan kelompok kerja, gimana ya namanya? Saya tahu kalau misal di dalam diri seseorang kan banyak minat bakatnya kan. Contohnya kayak pengajaran kan. Nah, di sini kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain buat kayak berbagi ilmu, dan nggak harus kayak volley, basket, badminton kayak gitu. Itu sebenarnya nggak cuma itu doang. Banyak minat bakat orang lain yang sebenarnya masih luas, kayak public speaking-nya. Saya rasa banyak juga yang bagus kan. Jadi nggak termungkini kalau misalnya kita pada masa sekarang itu masih menggunakan virtual untuk minat bakat seseorang di dalam kampus ini. Terus tuh kalau visi misinya saya rasa ini visi misi bersama kan, jadi nggak visi misi berdua, dan program kerjanya juga nggak 1-2 orang. Jadi untuk masalah program kerja, saya rasa itu akan diimplementasikan ketika kita udah ada namanya struktur organisasi BEM. Nah, jadi kalau misalnya kita doang yang yang membuat itu kan nggak enak gitu kan. Jadi kita pengen nanti program kerja ini tuh bisa dibahas sama-sama di Badan Eksekutif Mahasiswa BEM itu sendiri. Jadi kalau misalnya beberapa poin yang tadi saya bilang misi kita itu, yang pertama membangun internal organisasi. Nah, membangun internal organisasi itu pengalaman kita di sebelumnya, kalau kita kan rapat ataupun yang lain itu kan tegang-tegang kan ya. Kayak apa ya namanya ya. Pokoknya itulah. Jadi kita pengen di organisasi kita ini nanti itu tuh menyenangkan gitu, nggak sebagai beban kalau kita ikut jadi anggota BEM. Terus tuh kita pengen ngerangkul teman-teman yang lain gitu kan, biar nggak ngerasa kalau BEM itu tuh bukan hal yang menyusahkan gitu, bukan hal yang membuat hambatan buat kita belajar. Namun itu menjadi suatu pembelajaran buat kita, biar kita itu aktif ya kan, organisasi, biar mengembangkan potensi kita juga. Terus yang kedua, ada katanya meningkatkan citra organisasi dan kampus nih. Sama kayak tadi pertanyaan nomor 1, kita bakal ngadain yang namanya kayak pelatihan-pelatihan ataupun ngikuti pelatihan seminar ataupun lomba-lomba. Yang kita tahu kalau sekarang tuh lomba tuh nggak hanya secara langsung, bisa virtual juga kan, ataupun secara online bisa juga. Nah, itu dia. Terus yang ketiga, berpartisipasi menguatkan jaringan dan kampus, kerja sama kampus. Kita tahu kalau misalnya kedepannya kita bakal apalagi D3 kan, kita perlu namanya magang, kita perlu kerjasama antara perusahaan-perusahaan. Nah, ini tuh dibentuk, diimplementasikan dengan, kita tahu kalau misalnya pasti BMBCM pengen dong kerja dengan perusahaan-perusahaan luar ataupun perusahaan-perusahaan asing ya kan, yang lainnya kan. Nah, ini tuh kita dukung lembaga ataupun kampus secara penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terhadap kerjasama ini. Jadi kita bakal mendukung penuh apapun yang terbaik buat lapangan usaha kerja bagi mahasiswa BCM gitu. Terus yang keempat, terakhir, mewadai dan mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa. Kita tahu kalau misalnya
BM ini tuh juga menjadi penggerak ya kan, buat penggerak mahasiswa untuk mengembangkan potensi minat bakatnya. Dan potensi ini tuh nggak hanya diukur dari ini doang, maksudnya dari akademik aja, tapi bisa non akademik juga. Jadi kayak contoh nih, banyak mahasiswa kita juga kayak apa ya namanya ya, walaupun dia bukan kurang bisa tapi lebih bisa di non akademik, kita mau kalau misalnya dia tuh nggak apa ya, nggak patah semangat gitu, kalau sebenarnya potensi dalam diri dia tuh masih ada gitu. Jadi nggak harus dia bisa akuntansi kali gitu, tapi sebenarnya buat ke depan kita pengen nggak hanya akademik doang yang dipahami, tapi non akademik juga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ripal mau tambahin? Ya, kayaknya jawaban dari Julian udah lengkap semua sih, dari visi misi 1 sampai 4. Udah cukup. Gimana untuk Sherin? Pertanyaan udah terjawab? Ini luar biasa nih teman gue. Mantap, totalitas Den. Siap, totalitas. Share. Oke, terima kasih jawabannya. Bentar nih, interupsi. Mau saran aja. Kita interviewnya jangan terlalu tegang sih. Santai aja. Iya. Kayak gue ngikutin dari tadi kayak terlalu tegang banget gitu. Maksud gue santai aja. Gitu. Santai. Kayak terlalu tegang banget gitu. Oke, gitu aja sih saran. Gue dengerin Julian malah bingung sendiri kan. Kok terlalu tegang ya? Iya. Dari tim penanya juga gue kayak tegang banget gitu, nggak terlalu bercanda. Jadi tim penjawab juga ngikut gitu, harus siap-siap terus, tegak begini kan. Jadi santai aja gitu maksud gue. Gue terlalu tegang sih. Ribet juga ntar jawabnya. Gue sama Julian ntar jawabnya gimana gitu. Ntar udah ada masuk di otak, tiba-tiba hilang gitu karena terlalu tegang. Izin ya Pak Ketua KPLK. Ibu Ketua. Gak ada. Ya sih, ada. Sorry. Share, ada lagi? Udah sih, cukup dari aku. Makasih. Wah, lu nih ya ketawa-ketawa mulu nih ya. Ziki mau tanya katanya. Apa Ya. aja kerjaan lu? Saya ingin bertanya kepada saudara paslon. Kan kita tahu bahwa BEM periode saat ini ada lagi lembaga baru yang namanya DPM. Menurut saudara, kolaborasi seperti apa yang akan saudara lakukan dengan organisasi DPM ini? Kan karena DPM ini kan baru juga, dan dia cuma hanya beberapa komisi. Apa yang akan saudara lakukan ke depannya? Ya, itu dulu ya dari saya. Untuk Ripal atau Julian, silakan menjawab. Pal, kau kenapa Pal? Matiin. Aman. Ada kesalahan teknis tadi. Aman. Jawab dulu. Kenapa? Jawab pertanyaan Ziki tadi. Tadi putus-putus harus. Astaga. Oke, diulang. Pal? Nah, aman kan? Aman. Jadi kan periode BEM saat ini ada lembaga baru yang bernama DPM. Nah, kolaborasi seperti apa yang akan BEM lakukan dengan DPM untuk kedepannya? Kita ketahui DPM itu hanya beberapa komisi yang di dalamnya. Apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara kolaborasikan dengan DPM? Oke, baik, saya jawab pertanyaan dari Jiki. Nah, untuk soal DPM,
kolaborasi sama BEM itu, kalau saya pribadi, saya jujur kalau untuk DPM saya belum ngerti untuk tugas-tugasnya di kampus gitu. Nah, makanya nanti saya sama Julian akan diskusi lagi gitu soal DPM, nanti collab sama BCM itu dia kinerjanya harus gimana gitu. Kalau gue pribadi sih gitu, soalnya belum ngerti banget gitu DPM itu buat di ini apa tugasnya apa gitu. Mungkin Julian ada tambahan? Iya sih, kayak kita tahu kan kalau misalnya DPM ini kan baru ya di BCM, dan menurut kita tuh pasti harus ada kerjasama kan antara BEM dengan DPM juga. Karena kalau misalnya nggak ada kerjasama, saya yakin sih kalau misalnya DPM kan punya tugas dan tanggung jawab itu pasti berhubungan dengan mahasiswa kan. Sebagian besar kan tugasnya itu pasti di mahasiswa, kayak undang-undang katanya, kayak peraturan, terus tuh anggaran dana. Nah itu tuh kan pasti berhubungan dengan di DPM antara dengan BCM juga. Mungkin salah satunya tuh kita bakal ini sih, kita bakal ngajak contohnya nih ya, kita bakal ngajak juga dalam rapat ataupun dalam kita bakal ini sih pasti harus ada komunikasi antara BMBCM dengan DPM itu tersebut. Jadi kita nggak tumpang tindih nantinya terhadap kayak anggaran-anggaran gitu kan, terus juga kebijakan, karena kan ini juga berhubungan dengan tugas dari DPM itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa kayak BEM ini menetapkan peraturan kayak gini-gini, terus tuh BEM ini menetapkan anggarannya kayak gini-gini. Itu nggak bisa. Kita tuh harus ada kerjasama antara DPM dan ya harus ada kerjasama buat kolaborasinya, terutama dalam bidang arah DPM ke depan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan sih. Oke, terima kasih. Ada lagi nih ya? Nia ketawa aja dari tadi itu, Jik. Ketawa aja dari tadi, dari mulai. Udah mau kelar semua, saya ketawa terus. Ya, mewakili Nia nih ya pertanyaannya. Jika kalian terpilih menjadi presiden dan wakil, apa kegiatan pertama yang akan kalian lakukan untuk beradaptasi dengan angkatan 1? Mungkin aku dulu jawab ya. Oke. Jadi kita tuh pengen kayak gini juga, meet antara kita dengan angkatan 1 gitu. Jadi kita kayak pasti harus ada pertemuan sih terlebih dahulu, karena kan kita juga nggak kenal satu sama yang lain kan, antara angkatan 3 atau angkatan 1 sih? Angkatan 3, sorry. Angkatan 1 kan udah mau itu kan, jadi mau adaptasi sama angkatan 3. Kita tuh pengen ngadain meet kayak gitu, kayak pertemuan secara virtual kayak gini, biar kita tuh juga bisa ngenali kan kita dengan yang lainnya gitu, antara BEM juga dengan mahasiswa angkatan 3-nya. Itu dulu sih pertama, harus ada meet dulu. Kalau misalnya kita bilang mau adain program kerja kayak gini, tapi kalau kita belum tahu gimana mahasiswa angkatan 3-nya kan, kita nggak bisa gitu buat kedepannya. Buat ngejalani itu. Kalau misalnya kita sendiri belum kenal satu sama yang lain gitu. Dan mereka juga belum tentu sama kita kan jadinya kan. Jadi itu dia harus ada pertemuan kayak gini dulu nih. Harus ada sih menurut saya. Mungkin Ripal ada tambahan, Pak? Iya sih, untuk yang pertama akan kami lakukan jika terpilih buat angkatan 3, emang harus kayak gitu sih. Tanpa ada komunikasi itu kan nggak baik tuh. Jadi harus ada komunikasi dulu. Jadi nanti dari situ kita bisa lihat gimana lihat gimana kondisinya. Nah, nanti setelah itu kita baru buat aksi pertama gitu sih kalau gue. Kalau seandainya kita nanti offline nih semuanya, dari terkhusus untuk angkatan 2 sama angkatan 3. Nah, kan seandainya kalau kalian udah terpilih, sosialisasi pertama yang kalian lakukan setelah kita offline nanti apa? Itu kan nanti dalam bidang untuk meet dalam online ya, kalau kita masih virtual kan, untuk perkenalan
karena kita udah ganti periode BEM baru. Jadi kalau nanti setelah offline, kalau misalnya kita offline, sosialisasi pertama apa yang akan kalian lakukan untuk angkatan 2 sama angkatan 3? Gue dulu atau lu? Siapa dulu? Gue dulu. Oh, iya. Ya silakan siapa yang jawab dah. Siap. Jadi kalau misalkan ini offline nih, sosialisasi apa yang paling pertama kami akan lakukan? Yang pastinya sih kami akan sosialisasi ke kelas-kelas, yaitu kita perkenalan dulu. Kita perkenalan bukan cuma di online, jadi kita juga harus perkenalan di offline biar dilihat gitu ketua BEM itu seperti apa gitu, bukan cuma dari sisi kamera gitu, bukan di kamera dong lihat mukanya ya. Kita harus tampil juga di depan. Setelah itu kalau misalkan offline kita mungkin nggak mungkin bisa ngadain kayak kemarin angkatan 2 kayak ada kekuningan gitu kan, situasinya kan lagi pandemi. Jadi nanti kita lihat dulu situasinya gimana, nanti kita lihat, setelah itu bakal kita rancang siapa kegiatan pertama yang akan kita lakukan jika terpilih. Gitu sih. Julian ada tambahan, Jul? Mau nambahin sedikit nih. Jadi mungkin kalau untuk, kan tadi pertanyaan untuk angkatan 2 dan angkatan 3 ya. Untuk angkatan 3, selain dari perkenalan kita tuh juga kita pengen kenalin divisi-divisi gitu kan. Biar nanti kalau misalnya ada kegiatan, itu tuh nyambung gitu. Kayak contoh nih, Kak pengen dong ngadain seminar gitu. Dia kan bingung ya mau bilangnya ke siapa. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita tuh perkenalkan setiap divisi-divisi ke mahasiswa angkatan 3 gitu, biar nanti kalau misalnya dia ada saran ataupun saran, pendapat kayak gitu itu tuh bisa langsung ke situnya, jadi nggak usah kita dulu gitu. Terserah sih sebenarnya, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau misalnya ke divisinya dulu kan. Terus untuk angkatan 2, saya yakin sih kita kan pengen ada yang namanya pelatihan ya, karena kita tahu kalau misalnya ilmu kita selama online ini kan kurang ya, jadi pengen ngadain pelatihan gitu. Dan kemarin kalau nggak salah juga, ini juga salah satu ini sih permintaan dari dosen kita gitu. Bapaknya pengen ngadain pelatihan gitu, dan aku sih bersyukur banget ya, kayak bapaknya juga terbuka kan. Jadi pertama itu mungkin dulu pelatihan buat mahasiswa BCM sih, buat angkatan 2, karena kita tahu ilmu kita kan masih kurang ya. Itu dulu sih. Oke. Ada lagi yang lain yang mau tanya sebelum waktunya habis? Satu lagi, jika kalian yakin nggak visi dan misi yang kalian sampaikan itu akan berjalan baik? Karena kan dilihat dari periode sebelumnya, visi dan misinya itu kalau menurutku ya pribadi itu kurang berjalan. Nah, untuk periode selanjutnya nih ke depannya, apakah akan berjalan baik atau sama kayak yang sebelumnya? Kode-kodean. Oke, jadi untuk visi misi kami, kita bakal buat untuk dia akan terjalan semua atau tidak, kita bakal usahain seoptimal mungkin buat ngejalanin semua visi misi kami. Nah, tapi kita nggak menutup kemungkinan karena kondisinya juga kayak gini kan, Nah, nanti kita bakal lihat kondisi selanjutnya sih. Pokoknya kita akan lakuin seoptimal mungkin, setotalitas mungkin. Gitu sih kalau dari gua. Kalau dari Julian ada tambahan? Sama sih, pasti harus optimal kan, apalagi ini kan tanggung jawab. Jadi harus optimal gitu. Dan dia harus optimal. Itu aja sih. Oke. Kalau seandainya visi misi tidak terlaksana, apa yang akan kalian lakukan? Kalau nggak terlaksana, kita pengen di BEM berikutnya itu bakal terlaksana gitu. Jadi kita bakal arahin juga kan ke BEM berikutnya supaya kalau misal menurut kita itu bagus, kenapa nggak dijalankan buat di BEM selanjutnya gitu. Pak, nambahin Pak? Udah benar tuh. Udah benar jawabannya.
Udah nunggik ya jawabannya. Udah pas. Nah, Ada penutupan penutupan apa nih? penutupan dari Perusahaan. presiden Alurnya gimana atau sih mau nantinya? Hah? Alurnya gimana? Setelah ini apa dan apa gitu. Iya. Kita juga Setelah- jujur kurang tahu. Iya benar. setelah ini adalah pemilihan yang akan dilaksanakan esok hari. Dan Ya, penutupan apa yang akan saudara berdua lakukan sebelum masuk pada pencoblosan? Oh iya. I know. Oke. penutupan saya gimana sih? Kayak gitu apa sih Jul? Kayak kata-kata terakhir gitu sebelum pemilihan gitu. Mati dong. Oh, iya. Iya, kata-kata terakhir. Rival. Oke, Rival. Ya udah. Oh, udah. Udah Dilanjut. masuk. Hadir. Lanjut yuk. Kata-kata. Iya. Apa nih kata-kata terakhir ya? Oke, lanjut kata-kata terakhir sebelum besok pemilihan. Baik. Gimana ya? Udah. Oh, enggak sih audio. Oh, udah. Baik, kalau saya pribadi calon presiden, saya terima kasih dulu buat KPUK telah nge-handle semua acara pemilihan ini. Saya terima kasih banget. Setelah itu buat pemilihan besok kita nggak ada kandidat kayak lawan gitu ya. Jadi Nggak ada. Ada sih. nggak ada ya? Kalian dong. Semoga kalian tetap nyoblos kami sih karena kandidatnya cuma satu sih. Iya, pasti nyoblos kita sih dia. Gitu aja sih kalau gue. Gue terima kasih banget buat KPUK telah nge-handle semua acara ini. Gue jujur, gue salut banget sama kalian. Thank you banget. Dari wakil ada yang ingin disampaikan? Iya sih sama. Terima kasih juga buat KPUK. Terus tuh saya cuma pengen pesan gitu ya. Buat kita tuh harus sama-sama gitu kan. Ngembangin BCM buat kedepannya. Jadi supaya BCM ini makin tahun tuh masih bisa ada peningkatan gitu. Dan kita juga berharap kalau setiap program kerja yang kita jalan itu bisa dibantu gitu, bisa didukung sama mahasiswa yang lain. Nggak hanya program mahasiswa doang yang tertulis dan yang dirancangkan doang, tapi bisa terlaksana juga. Dan kita juga berharap kalau kita juga didukung dari pihak lembaga setiap program kerja yang kita buat nantinya. Dan apapun hasilnya, kita juga mau terima kasih gitu terhadap setiap pilihan dari teman-teman semuanya. Karena kita kan juga nggak bisa memaksakan kalau misalnya kita tuh bagus atau nggak di mata mereka kan nggak bisa maksain kalau kita tuh paling bagus gitu. Jadi terserah kalian mau pilih atau tidak. Tapi saya ucapin terima kasih buat partisipasi atas pemilihan teman-teman semuanya. Dari ini ada Apresiasi yang ingin deh. Apa nih ya? Apresiasi buat kalian presiden dan wakil presidennya. Iya, makasih juga buat semua. Untuk ketua KPUK, sekretaris, masih ada yang mau dilanjutkan? Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Tunggu besok ya pemilihan. Semangat. Hasilnya kapan? Siap. Hasilnya akan Semoga- secepatnya diumumkan.